kita ngomongin alurnya, kita keseluruhan dulu nih. Apa sih yang kakak bisa sampaikan untuk drama Alice ini nih, bisa dibilang nih? Nih, Alice ini adalah drama yang lagi banget, nggak tahu nih penulis-penulis drama Korea lagi suka banget menampilkan tema ini. Satu, time travel. Kemarin kan kita udah punya The King, Train dan lain-lain gitu yang pakai time travel kan. Terus yang tema kedua ini adalah, ini agak mirip nih sama Flower of Evil. Karena si pemeran si cowoknya ini, si Jo-wonnya ini, itu nggak punya emosi sama kayak Lee Joon-ki. Waduh, banyak yang kopas-kopasan ya. Tapi pusing, lo pengen udah time travel itu pusing, terus nggak ada emosi lagi. Iya bener. Nah, Jadi ya memang seperti itu kurang lebih lah ya. Nah kalau dari soal alur ceritanya mungkin di beberapa episode atau ada apa? Lo tuh akan sempat menerka-nerka sih di episode awal. Gue sendiri kan baru ke episode 10-11 gitu ya. Jadi memang ini kisahnya si Park Ya, karena belum Bin-bin selesai ini. juga kan masih Jadi ongoing. ceritanya tuh bolak-balik karena yang dari 2050 datang ke tahun 1992 waktu itu. Itu 1992. Nah, terus habis itu dia di tahun itu untuk ada misi mengambil buku yang bergambar Alice in Wonderland itu. Nah, ketika itu si ceweknya ini kan si Kwak Siang itu suaminya si Kim Hee Sun kan, baru sadar bahwa dia hamil. Nah, kalau misalnya dia ngelewatin lorong waktu lagi, anaknya nggak akan selamat. Si cewek ini memutuskan ya udah gue tinggal di zaman ini. Akhirnya dia ngegedein anak sendiri, suaminya balik gitu. Tapi kan suaminya masih bisa bolak-balik nih. Jadi tuh kayak ada pertemuan beberapa kali gitu loh. Si suaminya tidak sadar bahwa itu adalah anaknya gitu-gitu lah. Pusing kan, intinya pusing banget lah. Ini drama yang kuhindari. Iya, gue sampai kayak nih apa ya? Oh ini Oke, ininya gitu. ini sekarang mungkin ya untuk pas episode ini ditayangkan mungkin sudah selesai ya. Tapi di sampai episode 12 ini yang terbarunya sudah sampai di titik mana sih? Mungkin udah ada conclusionnya atau udah sampai agak-agak terakhir gitu? Ini kan sedang mencari-cari nih kenapa sih si Alice ini si organisasi yang membolehkan orang. Jadi dia tuh kayak organisasi yang membolehkan orang bolak-balik ke masa lalu untuk menyelesaikan masa lalunya nggak tuntas. Misalnya lo ingin ngeliat anak lo sebelum mati kayak gitu-gitu loh. Nah jadi itu dia bikin jasa lintas waktu gitu. Mahal ya, seharusnya itu sih mahal sih. Jasanya jasa lintas waktu, makanya. Saya dulu miskin, saya pengen kaya Iya, gitu. gimana caranya? Iya, gitu. saya kasih aja Iya. nih ini yang bakal menang nih. Lo judi dan waduh. Jadi itu masih kayak ini kenapa ya? Kenapa Alice ini dibentuk? Terus karena kan ada yang menentang, ada yang mendukung. Iya bener, itu agak sedikit logika bolong sih kenapa yang aku bilang tadi kan. Kemudian ada yang menentang, ada yang mendukung. Jadi ini karena si anaknya ini si Juwon ini kan jadi polisi kan, dan ada beberapa kasus pembunuhan yang akhirnya terjadi karena bolong-bolongnya time traveler itu. Oke, istilahnya sisi negatifnya lah ya yang istilahnya. di current time tuh kayak masih mencari tahu ini kenapa sih bisa terjadi, masih kayak gitu. Jadi Tapi untuk time travelnya itu memang penciptanya ada, emang dimunculin kayak apa emang itu udah general aja pada masa itu. nah ini Tapi kayak belum masih dicari tahu nih. Jadi siapa yang menciptakan si Alice itu tuh masih dalam Oh jadi dicari masih tahu. tanda kutip ya, Iya, belum tahu lah ya. Oke, kirain jadi si Alice itu tuh kayak di tahun yang sudah seharusnya itu kayak udah general, jadi ya udah, tapi kayak dilindungi oleh undang-undang lah istilahnya Iya, gitu kan. jadi ada beberapa agen sebenarnya. Jadi mungkin kayak agen travel kali ya. Cuma travelnya ke masa Travel lalu. waktu gitu Iya. kan. Jadi ada yang Aduh. legal, ada yang ilegal. Jadi kayak gitu-gitu. Bener. Masih beneran ongoing banget gitu. Oke, kita kalau gitu kita ngomongin soal actingnya sendiri nih. Dari actingnya sendiri nih kalau bisa dibilang si siapa nih? Si Jo-won. karakter ini, si Ju-won ini. Dari kedua karakter ini gimana sih karakter actingnya sendiri? Karena kan sebelumnya kita habis nonton Flower of Evil nih, si yang Lee Joon-ki bagus banget memerankan orang yang nggak punya emosi gitu kan. Lalu Jo-won. Nah, Jo-won ini perannya tuh kalau menurut gue agak kurang dalam untuk mencerminkan orang yang nggak punya emosi. Memang dia cuma kesannya tuh pria yang cool dan sadis aja gitu. Jadi kan dia sama ibunya kan begitu tahu anaknya nggak punya emosi kan dia menghandle semuanya sendiri. Jadi ada momen-momen itu di mana Ju-won tuh cuma kesannya kayak ya udah gue emang anak yang kurang ajar aja, padahal dia nggak punya emosi. Tapi sampai akhirnya Ju-won belajar mempunyai emosi, itu yang lumayan kelihatan sedihnya sih alurnya. Ketika akhirnya dia mulai menyayangi ibunya, ibunya mati, itu yang bagus sih. Oke, siap ya. Jadi memang begitulah dari pendalaman karakternya juga ya kan. Tapi memang yang paling kuat dari kita lihat dari segi aktingnya siapa Kak? Ju-won kalau Si menurut gue Ju-won si ya Ju-won. tetap ya. Di situ dia bener-bener dalam banget Dalam untuk masalah banget aktingnya gitu. ya. Oke.
dari sampai episode terakhir ini udah ada nggak sih kayak titik temunya nih, wah bakal kayak gini ceritanya, apa masih plot twist? Apakah memang setiap episodenya ada plot twistnya nih ceritanya? Dia nggak plot twist sih sebenarnya, karena kita diajak mikir ini kok karena ibunya si Juwon kan meninggal, dia kan dari masa depan kan, nah terus datang terus meninggal, tapi ada anak, jadi ini yang lagi jadi misteri, ada anak yang mukanya mirip sama ibunya, tadi kan dijelasin tuh bahwa tapi ini bukan ibunya si Juwon, jadi Juwonnya sendiri merasa ini siapa ya, ini apa hubungannya sama ibu gue yang ada di masa depan, kayak gitu-gitu. Itu kayak masih beneran misteri, bukan antara plot twist. Jadi baru kebukanya tuh sedikit. Jadi dia bukan plot twist. Jadi kayak memang dia bercerita aja, tapi memang terbukanya time by time iya, lah ya, sedikit demi sedikit. Oh ini ternyata kebuka bapaknya gitu ya. Ini gitu. ternyata anaknya profesor kayak gitu lah. Tapi mungkin buat orang yang baru mendengar gitu, ini berat banget nih. Berat Tapi banget emang. kalau misal bisa Kakak Gusti ini untuk merekomendasikan apa yang menarik dari drama ini? Mungkin di sini tuh adalah gue nggak tahu apakah Korea ini sedang, jadi banyak buku, banyak film soal orang tidak punya emosi. Jadi ini mungkin salah satu masalah kesehatan jiwa yang lagi disosialisasikan juga ke Korea, bahwa orang yang punya gangguan kesehatan dalam tidak mengenal emosi itu bukan kesehatan berarti mental ya? Iya, tidak perform dalam pekerjaannya. Jadi ternyata masih ada kan, dia bisa jadi polisi segala macam. Banyak yang seperti itu juga banyak gitu yang kan. bisa menjalani profesi. Disitulah banyak yang agak fake lah Iya. jadinya gitu lah. Bukan pakai topeng tapi emang karena dia nggak punya emosi gitu aja. kan. Jadi dia antisosial lah ya bahasanya iya, lah ya. antisosial. Bener. Oke, dan ini ada beberapa fakta-fakta menarik juga ya, bahwa Alice ini sukses mencetak rating tinggi di setiap episodenya. Rata-rata rating nasionalnya adalah 7,4% sampai 9,6% untuk beberapa bagian. Tandanya ini mengalahkan Flower of Evil.